Sejujurnya, aku sendiri masih bingung dengan semua keadaan ini. Dari cara Papa Gia berbicara dengan Jerry, aku bisa melihat mereka sudah seperti akrab sekali. Papa Gia tampak nyaman dengannya, bahkan kadang bercanda kecil seakan mereka sudah lama saling kenal, padahal kenyataannya belum lama juga. Dari situ saja aku bisa menebak, cepat atau lambat Papa Gia akan memberi restu penuh pada Jerry untuk terus ada di sekitar Gia. Mungkin bahkan Papa Gia akan rela kalau Jerry dijadikan semacam pendamping pribadi Gia. Dan yang paling membuat Papa Gia senang, jelas karena Jerry melakukannya tanpa bayaran, gratis. Itu alasan sederhana, tapi cukup untuk membuat Papa Gia semakin berpihak padanya. Papa Gia juga sudah mengenal keluarga Jerry. Aku tahu betul, Papa Gia punya kebiasaan menilai seseorang dari keluarganya terlebih dahulu sebelum benar-benar percaya. Kalau menurutnya keluarga Jerry baik, wajar kalau Papa Gia semakin terbuka pada Jerry. Tapi, bagaimana dengan Mama Gia? Disitulah hatiku mulai bergejolak. Mama Gia dari dulu selalu percaya padaku. Buat Mama Gia, aku adalah sosok yang bisa diandalkan, orang yang paling mengerti Gia sejak lama. Bahkan tak jarang Mama Gia mengatakan dengan jelas, aku yang paling pantas berada di samping Gia. Aku tahu, di mata Mama Gia, aku lebih layak dibanding siapapun. Karena itulah, aku bisa merasakan kalau suatu saat Mama Gia tahu Gia lebih memilih Jerry daripada aku. Mama Gia pasti kecewa, mungkin juga marah. Aku pun tahu, Mama Gia sempat heran waktu Gia menolak untuk pergi bersamaku dan juga anak-anak geng 4G. Kenapa Gia? Tumben sekali kamu gak mau sama Dot, bukannya biasanya kamu selalu sama dia. Begitu kira-kira pertanyaan Mama Gia, dan aku yakin Gia gak bisa menjawab dengan jujur. Bagaimana bisa dia bilang kalau semua itu karena ucapan Jerry? Kalimat-kalimatnya yang berhasil membuat Gia ragu padaku. Aku akui, Jerry pintar bicara. Ia tahu caranya membuat orang goyah, menanamkan keraguan, bahkan membentuk sisi gelapku yang mungkin sebenarnya tidak pernah ada. Tapi anehnya, Gia justru percaya. Dia lebih memilih percaya pada Jerry ketimbang mengingat siapa aku sebenarnya. Di dalam hati kecilku, aku terus bertanya, benarkah semua ucapan Jerry atau hanya kebohongan yang disusun rapi? Ironis, Gia bahkan mulai melihatku sebagai orang kasar, seolah aku bukan lagi sosok baik yang dulu selalu menjaganya. Padahal, mungkin itu hanya kesalahpahaman. Tapi apa daya, Gia sudah terlanjur goyah. Ingatannya yang kacau semakin membuatnya tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana bayangan. Yang paling menyakitkan bagiku, dia lebih mudah mengingat Jerry daripada aku. Wajah dan suaranya muncul begitu cepat di kepalanya. Padahal aku yang paling lama ada di sisinya, bukan Jerry. Aku tahu, luka masa lalu juga punya peran. Menjelang keberangkatan Gia ke Australia dulu, aku memang memutuskan hubungan kami. Dan aku paham, itu membuat Gia terluka begitu dalam. Luka itu membekas, menutup pintu yang sudah susah payah kubuka. Sejak saat itu, ia berusaha menghapusku, mengubur kenangan kami, hingga ketika ingatannya terguncang, yang tersisa justru Jerry. Lucu ya, dulu Gia begitu mencintaiku, kini ia justru tersenyum setiap kali melihat Jerry datang, senyum yang tulus, senyum yang dulu selalu hanya untukku. Aku tahu, itu bukan karena cinta yang sejati, itu hanyalah pengaruh kata-kata manis Jerry, kalimat-kalimat yang manis sekaligus menusuk, yang membuatnya berpaling dari kenyataan. Aku bisa melihat jelas sekarang, Papa Gia semakin condong pada Jerry, sementara Mama Gia masih percaya penuh padaku. Seimbang sebenarnya satu sama satu, tapi Jerry lebih cepat bergerak, lebih licik. Ia sudah lebih dulu menanamkan pengaruhnya di hati Gia, dan yang paling menyakitkan, Gia membiarkan dirinya hanyut di dalamnya, seakan aku tak pernah ada.